Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Jilan Jauhara dan untuk di video ini ditugaskannya dari mata kuliah sosial linguistik untuk mengevaluasi program e-learning yang telah ditetapkan hampir selama 2 bulan ke belakang ini. Dan sebelum kesana diwajibkan membaca 2 surat terlebih dahulu, yaitu surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Ya, untuk pembacaannya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan untuk surat selanjutnya adalah surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, untuk tugas yang selanjutnya itu kami ditugaskan untuk mengevaluasi, kan semenjak adanya corona ini diberlakukannya e-learning, dan untuk itu kami ditugaskan untuk mengevaluasi seefektif apakah e-learning itu bagi pelajar, dan saya akan memberikan kesan dan pesannya. Untuk yang pertama, semenjak gimana pun juga ya, e-learning itu diberlakukan karena kemajuan teknologi. Jadi sekalian perkembangan teknologi yang pesat, kita sebagai alternatif untuk belajar, untuk terus melanjutkan pembelajaran itu dengan e-learning, yaitu pembagian pembelajaran secara online dan ya secara daring. Nah, dengan itu kesannya banyak sih ya. Yang pertama kan sisi baik dari e-learning itu sendiri, yaitu yang pertama waktu belajar tuh jadi lebih fleksibel. Jadi nggak terpaku seperti kalau di kelas kita harus tepat waktu melakukan pembelajaran. Sedangkan kalau misalnya e-learning itu kita bisa melakukannya kapan aja karena di rumah, jadi kita bisa menetapkan waktu yang pas untuk belajar secara online. Terus juga yang kedua itu penggunaan waktunya jadi lebih efisien. Jadi karena dengan alasan karena sistem e-learning ini kita tidak perlu menghabiskan waktu seperti perjalanan atau menghabiskan bensin dan ya menggunakan pakaian yang emang harus untuk belajar di sekolah atau di kuliah. Jadi itu jadi ya jelas banget kalau misalnya penggunaannya tuh dari e-learning sendiri tuh lebih efisien. Ketiga, kesehatan tetap terjaga, karena itu yang paling penting. Alasan kita semua diliburkan, alasan untuk melakukan e-learning sendiri itu karena untuk menjaga kesehatan. Jadi itu salah satu kesan yang sangat baik dari pembelajaran e-learning itu sendiri. Selanjutnya menghemat biaya operasional. Kita bisa jadi banyak lah kan biaya yang dikeluarkan dengan pembelajaran biasa di sekolah itu sendiri. Jadi banyak yang dikurangi dari jika kita belajar secara e-learning. Dan banyak biaya ya terutama biaya operasional. Untuk selanjutnya itu mendorong kreativitas pengajar dan mahasiswanya atau pelajar dalam mengemas bahan ajarnya.
Jadi lebih banyak metode untuk mengajarkan pembelajarannya itu ya dengan di dalam online itu lebih beragam. Terus mahasiswa atau peserta didik juga dapat mendapatkan konten materi yang lebih bervariasi dan lebih banyak. Jadi karena tadi berbagai cara dapat bisa dilakukan dalam mengajarkan pembelajaran untuk e-learning. Jadi banyak metode, jadi mahasiswa atau peserta didik juga dapat komentar atau pembelajaran yang lebih beragam karena online. Nah itu untuk kesannya, dan untuk kesan selama ini sepertinya lumayan efektif, masih lumayan efektif untuk e-learning karena ini juga baru sebulanan gitu ya. Ya mungkin itu. Dan mungkin kendala dari e-learning itu kita bisa lihat dari tidak semuanya memiliki akses ke internet. Mungkin ada beberapa orang yang tinggalnya di tempat yang sulit untuk sinyal, atau biaya kuota yang misalnya yang berlebihan, atau yang susah juga kan untuk selalu menstok itu kuota. Dan ya begitulah, dengan biaya kecil seperti itu sebenarnya sangat mempengaruhi proses belajar e-learning. Jadi terkadang juga bisa dikatakan tidak efektif karena tidak bisa ketemu dengan dosen atau gurunya langsung, tidak bisa bertanya dengan melihat tatap muka sih. Sebenarnya kalau bertanya e-learning juga bisa, cuman kadang-kadang itu lebih masuk kalau misalnya bertatap muka langsung, karena lebih bisa memahami, lebih bisa ya dalam pembelajaran itu terkadang kalau tatap muka langsung lebih bisa paham. Ya mungkin kalau pembelajaran itu selama ini masih aman-aman aja sih, karena kalau dari online tuh semuanya juga dari mau di kelas mau tidak di kelas juga banyak sumber pembelajaran itu dari online. Jadi mungkin ada shift sedikit dari belajar di kelas dan dari di rumah. Cuman sekarang mungkin semua orang sedang beradaptasi dengan proses belajar e-learning atau belajar dari rumah. Ada adaptasinya, ada sisi baik, ada sisi buruknya sih dari pembelajaran e-learning ini. Tapi ya sebagai mahasiswa berusaha untuk ya beradaptasi cepat dengan lingkungan, karena bagaimanapun juga kita dituntut untuk hidup dalam adaptasi yang cepat. Ya mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.